Hai teman-teman unicorn, pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membedah apa itu kemampuan jiwa atau soul ability. Dalam materi ini, tentunya kita perlu mencernanya dengan bijaksana agar dapat direalisasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemampuan jiwa ini ialah kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara positif dan adaptif. Pengelolaan ini berpengaruh pada saat kita berkultivasi di dalam kolam suci spiritual atau spiritual holy pond kita. Ketika tingkat kesadaran kita naik level, maka akan memperoleh kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu pentingnya diri kita agar selalu mau belajar dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing untuk bisa meraih kebahagiaan diri sejati. Setelahnya tentu kita akan mendapatkan kesuksesan seperti segi hubungan atau relationship, kesuksesan karir dan finansial, maupun kesuksesan dalam kebahagiaan positif untuk diri sendiri. Jadi tergantung konteksnya seperti apa. Perlu dicatat bahwa kemampuan jiwa ini unik untuk setiap individu. Kalau dibahas secara astral, kemampuan jiwa ini seperti yang pernah diunggah di postingan Instagram Unicorn Dupa, yaitu Elemental Soul, Warrior Soul, Indigo, Crystal, Rainbow, Gold Children, Empath Soul, Star Sheet, Earth Sheet, dan soul-soul lainnya yang memiliki keunikannya masing-masing yang mungkin belum semua dapat diketahui dan masih dalam pengembangan. Tapi penggolongan soul ini lebih ke pendekatan misi jiwa yang membawa kepuasan batin, sehingga kita bahagia saat menjalankan pekerjaan kita ataupun keseharian kita ketika sudah tahu betul siapa diri sejati kita. Dan adapun yang secara astrologi seperti zodiak, kelahiran, posisi benda-benda langit, dan semacamnya. Kalau yang secara astrologi chart ini mungkin lebih ke pendekatan ramalan atau sifat yang masih menjadi misteri. Dan ketika kita mengerti diri sejati, kita akan dibawa ke tahap lanjut kehidupan. Jadi ambillah yang paling relevan dan membawa getaran positif. Ibarat seperti kita berkunjung ke planet lain yang ada di alam semesta. Planet A kita anggap sebagai anggota keluarga. Planet B kita anggap sebagai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk perkembangan mindset pribadi. Planet C itu pasangan, planet D adalah kehidupan karir kita, dan planet-planet lainnya yang kita akses. Semuanya ada batasan, ruang lingkup, dan opini pribadi saat kita mengakses planet-planet itu. Jadi apakah kita punya planet sendiri? Ya, kita memiliki planet kita sendiri, yaitu pikiran. Semesta memberikan kita pikiran sebagai planet kita sendiri, di mana pada pikiran ini kita dapat mengakses segalanya termasuk kehidupan dimensi lain jika kita dapat akses transportasi dan komunikasi pada gelombang otak kita. Tapi di episode ini kita tidak akan terlalu jauh membahas dimensi lain, karena konteksnya ialah kemampuan jiwa. Kemampuan jiwa biasanya disebut juga talenta, gift, berkah, atau apapun yang ternyata itulah kekuatan super manusia untuk melakukan sesuatu di dunia. Setiap orang tentunya diberkati dengan kemampuan yang unik. Setiap jiwa itu spesial. Jadi segala yang kita punya patut disyukuri dan segala pencapaian patut juga diapresiasi. Karena dengan begitu secara tidak sadar kita telah menarik energi positif dari alam semesta. Ketika aktivitas otak kita bekerja untuk hal-hal yang baik dan positif, maka akan berpengaruh juga terhadap setiap aspek kehidupan kita. Aktivitas otak dan saraf kita melibatkan impuls listrik dan medan elektromagnetik kecil kalau dikaitkan dengan sains. Otak memang menghasilkan sinyal listrik yang dapat diukur melalui teknik elektroencephalogram atau EEG yang merekam aktivitas listrik dari permukaan kulit kepala. Teknik ini memanfaatkan sinyal listrik yang dihasilkan oleh jutaan neuron dalam otak yang berinteraksi, sehingga memberikan gambaran tentang aktivitas otak secara keseluruhan. Sinyal listrik ini kemudian diterjemahkan menjadi grafik atau pola gelombang yang digunakan dalam penelitian neurologi dan psikologi untuk mempelajari aktivitas otak
dan hubungannya dengan berbagai fungsi kognitif dan perilaku manusia. Jadi kalau dikaitkan dengan getaran energi manusia, kita dapat menarik dan mengeluarkan berbagai energi karena otak kita terdapat gelombang elektromagnetik. Lewat cara berpikir dan ucapan kita akan memberikan getaran kepada orang lain. Ataupun sebaliknya kita yang menerima energi dari orang lain. Jadi apakah manusia dapat meraih kesuksesannya dalam hidup? Sangat bisa tergantung cara kita mengelola planet kita sendiri dengan baik dan memberikan asupan yang bergizi untuk tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Apa yang kita beri makan, itulah yang akan tumbuh. Sekian dulu dari materi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.